Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa peserta mata kuliah Etika Profesi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas topik yaitu Etika Pariwara Indonesia. Adapun sumber yang saya sampaikan di topik materi kuliah pada kali ini yaitu mengambil dari Etika Pariwara Indonesia yang disusun oleh Dewan Periklanan Indonesia Amandemen 2020. Nah, sebelum kita akan membahas lebih jauh tentang bagaimana sih etika dalam beriklan dalam pariwara Indonesia itu seperti apa, maka saya akan bercerita tentang sejarah iklan di Indonesia itu seperti apa. Nah, iklan atau pariwara didefinisikan sebagai suatu bentuk komunikasi tentang produk atau merek kepada halayak sasarannya, agar mereka memberikan tanggapan yang sesuai dengan tujuan pengiklan. Nah, iklan ini sudah lama hadir di bumi Nusantara ya, bahkan sebelum merdeka. Menurut buku reka reklame yang disusun P3I, iklan pertama tercantum di surat kabar Batavia's Novels edisi 8 Agustus tahun 1744. Wow, jadi umurnya sudah sangat tua ya, sudah ratusan tahun yang lalu iklan pertama di Indonesia ini sudah hadir di bumi Nusantara. Dan gambar yang dibawa itu adalah penampakan dari reka reklame tahun 1744. Nah, sejak itu iklan bertumbuh sangat pesat sejalan dengan semakin majunya perekonomian kita dan berkembangnya media penyampai pesan periklanan. Nah, diskusi mengenai periklanan di Nusantara ini sebenarnya sudah berjalan hampir 1 abad, ya. Dimulai dari surat J.J. van Oosterzee kepada pemimpin induk Biro Reklame Albrecht & Co. mengenai betapa pentingnya penegakan etika periklanan di Hindia Belanda saat itu, yang dimuat dalam surat kabar Batavia's Nieuwsblad tanggal 14 November 1922 atau reka reklame yang tadi itu. Nah, di sini latar belakang etika pun periklanan itu muncul, ya. Latar belakang etika periklanan muncul. Kenapa? Karena dari sejak iklan yang pertama kali terbit tahun 1744 itu, tujuan itu tidak boleh menghalalkan cara. Demikian juga dengan iklan dan para pemangku kepentingan atau pelaku periklanan. Bahwasannya iklan itu harus jujur, benar, dan bertanggung jawab, menumbuhkan persaingan yang sehat, serta tidak merendahkan agama, budaya, negara, maupun golongan yang bertentangan dengan hukum. Maka itulah diperlukan sebuah pedoman bersikap dan bertingkah laku, sehingga dalam berprofesi dan berusaha, para pelaku periklanan ini itu tidak dapat senantiasa sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, di mana mereka itu berusaha atau berkarya ya, memperoleh manfaat ekonomi di sana. Maka karena itulah etika periklanan muncul ya, untuk menumbuhkan persaingan yang sehat di antara para pelaku iklan. Nah, kemudian selanjutnya adalah di tahun 1981 tanggal 17 September, para pemangku kepentingan periklanan siapa saja, yaitu pengiklan, pembuat iklan, dan yang mengkomunikasikan iklan ya, berarti dalam hal ini adalah para pemasar di Indonesia bergabung dalam satu wadah yang bernama Komisi Periklanan Indonesia, yang sekarang namanya berubah menjadi Dewan Periklanan Indonesia. Kemudian mengikrarkan yang disebut dengan Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia, yang sekarang disebut dengan istilah Etika Pariwara Indonesia atau EPI yang kita bahas pada topik video pembelajaran kali ini. Nah, EPI ini disusun dengan prinsip swakramawi atau dalam istilah Inggrisnya self-regulation. Apa itu? Prinsip swakramawi
adalah prinsip yang memberi rujukan bahwa suatu etika periklanan akan lebih efektif justru kalau prinsip atau peraturan tersebut disusun, disepakati, dan ditegakkan oleh para pelakunya sendiri. Nah, karena prinsip swakramawi ini ya, karena disusun, disepakati, dan ditegakkan oleh para pelakunya sendiri, karena apa? Pelakunya ini yang menjalani sendiri, sehingga tahu betul, seluk-beluk, dan detil dari kegiatan iklan. Dan prinsip swakramawi ini juga bisa diterapkan kepada pedoman-pedoman yang lain yang menganut prinsip swakramawi. Seperti itu. Dan seiring berjalannya waktu, EPI juga telah diperbaharui ya sesuai dengan zamannya sampai 3 kali di tahun 1996, kemudian di tahun 2005 dan di tahun 2014. Nah, ini teman-teman. Hak dasar halayak. Sebenarnya investasi itu merupakan bekal yang amat bernilai untuk menyejahterakan masyarakat. Bahkan investasi ya semakin memberi maslahat begitu ya, manakala hasil produksi dari investasi tersebut itu dapat dipahami dan diminati oleh sebesar-besarnya anggota masyarakat. Nah, untuk itu peran dan keberlangsungan komunikasi pemasaran menjadi tidak mungkin untuk diabaikan dan justru periklanan ini adalah pilar utama dari komunikasi pemasaran itu. Nah, dengan posisi yang demikian, periklanan ini menjadi sebuah konsekuensi sekaligus mata rantai terakhir dari investasi. Nah, karena itu kebutuhan akan periklanan tentunya menjadi setara dengan kebutuhan akan investasi itu sendiri, ya. Dan meskipun sekarang itu kegiatan periklanan atau investasi itu kan semakin kompleks, kemudian dia holistik atau menyeluruh dan terpadu, tapi juga semakin akrab di kalangan masyarakat. Nah, meskipun demikian, ya periklanan itu hanya dapat tumbuh dan berkembang jika dia itu dipupuk atau disemai, ditanam dengan rasa yang tanggung jawab, ya, dengan penuh ketulusan untuk senantiasa melindungi siapa? Segenap halayak yang disasarnya. Nah, dalam mengemban tanggung jawab itulah periklanan perlu menghormati segala hak dasar halayak. Halayak itu apa? Ya tentunya masyarakat yang melihat atau mengonsumsi iklan tersebut. Apa saja hak yang harus dilindungi? Yaitu yang pertama, hak atas keselamatan dari pemanfaatan suatu produk. Yang kedua, hak untuk mendahulukan kebutuhan pokok daripada kebutuhan sampingan. 3, hak untuk memperoleh informasi secara jelas dan lengkap. Dan 4, hak untuk memilih produk atau merek tertentu. 5, hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat. 6, hak untuk didengar keluhan dan sarannya. Ya, jadi hak-hak masyarakat atau konsumen penerima iklan ya, yang menyaksikan iklan itu harus dipenuhi. Mereka mempunyai hak ini yang harus dipenuhi oleh para pemangku kepentingan iklan ya. Sebagai contoh, hak yang nomor 6, hak untuk didengar keluhan dan sarannya. Kita tahu di setiap produk atau jasa yang diiklankan pasti ada call center, ya, ada suara konsumen di sana. Nah, itu untuk memfasilitasi hak dasar halayak atau hak masyarakat untuk didengar keluhan dan sarannya. Nah, dan disadari pula bahwa dalam usaha untuk melindungi hak dasar halayak yang tadi yang sudah kita bahas, melekat juga ya kewajiban dasar para periklan atau pengiklan pada tatanan yang lebih konkret dan lebih luas, lebih kompleks, yaitu apa? Untuk senantiasa ikut memuliakan agama, menegakkan martabat bangsa, negara, budaya, dan kemanusiaan. Ini menjadi kewajiban
Yang namanya wajib berarti harus, ya, mutlak dipenuhi oleh periklanan. Nah, selanjutnya adalah asas. Iklan dan pelaku periklanan harus memenuhi 3 asas ini. Ya. 1, jujur, benar, dan bertanggung jawab. 2, bersaing secara sehat. Dan yang ketiga, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum. Ya, jadi ini adalah asas-asas yang harus dipenuhi oleh para pelaku periklanan supaya asas itu apa sih? Asas itu ya sama juga dengan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh para pengiklan, ya, dan semua pihak yang terlibat dalam proses periklanan itu. Sehingga apa? Sehingga tadi ya tujuan adanya iklan tersebut bisa tercapai dengan tidak mengesampingkan hak-hak dasar halayak. Baik. Selanjutnya, pedoman etika Code of Ethics periklanan disusun dalam 2 tatanan pokok. Ya, jadi ada 2 hal yang diatur dalam pedoman etika atau etika periklanan Indonesia ini. Yang pertama adalah tata krama atau Code of Conduct atau tatanan etika profesi. Jadi tata kramanya, ya, sopan santunnya. Nah, tata cara yang kedua adalah tata cara atau Code of Practices atau tatanan etika usaha. Jadi bagaimana cara menjalankan usaha di bidang periklanan ini. Jadi 2 hal ini, ya, 2 tatanan pokok ini yang diatur, yang ditentukan dalam pedoman etika, yaitu dalam Etika Pariwara Indonesia. Kita bahas bersama-sama satu persatu. Yang pertama adalah tata krama. Teman-teman, sebenarnya untuk Etika Pariwara Indonesia, untuk lebih komplitnya, lebih detailnya, itu Anda bisa membaca di Etika Pariwara Indonesia, terbitan yang dikeluarkan oleh Dewan Periklanan Indonesia, Amandemen 2020. Yang saya tayangkan di video pembelajaran ini hanyalah cuplikan-cuplikan, ya. Jadi tidak runtut dari ketentuan mulai nomor 1 sampai terakhir tidak, tapi saya ambil beberapa ketentuan, ya, di mana itu yang ada kaitannya, yang berkaitan erat dengan bidang ilmu desain komunikasi visual. Oke, yang pertama adalah dari bahasa. Di sini teman-teman perhatikan ya, dalam beriklan, bahasa, aspek bahasa. Iklan harus disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menyesatkan halayak. Saya rasa cukup jelas ya untuk penjelasannya. Yang kedua, 1.22. Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti paling, nomor 1, top, atau kata-kata berawalan ter dan atau yang bermakna sama kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana buktinya yang dapat dipertanggungjawabkan itu? Yaitu bukti adalah penjelasan sah berupa survei atau riset dari lembaga independen kredibel yang menjelaskan tentang pencapaian sebuah produk. Banyak iklan yang kita lihat menyertakan ya nomor 1 dibilang di bidang ini, nomor 1 mengatasi jerawat dan sebagainya. Tapi di situ diberikan keterangan di bawahnya, ada copyright di bawahnya dengan ukuran yang kecil tapi tetap terbaca, di mana survei itu berdasarkan lembaga ini atau laboratorium ini. Ya, sehingga itu menjadi kredibel, tidak menyesatkan halayak. Kemudian berikutnya penggunaan kata-kata tertentu harus memenuhi ketentuan berikut. Ya, penggunaan kata 100% murni, asli, atau yang bermakna sama, menyatakan suatu kandungan, dan sebagainya harus juga disertai dengan bukti. Ya, sama, penjelasan resmi dari lembaga riset, laboratorium, lembaga standarisasi yang kredibel. Kemudian yang berikutnya, ada kata halal pada sesuatu produk hanya dapat disiarkan sesudah produk tersebut memperoleh sertifikat halal resmi dari lembaga yang berwenang.
Dan kata halal tidak boleh dieksploitasi. Apa maksudnya? Eksploitasi kata halal itu adalah penggunaan label halal atau kata halal sebagai pesan utama yang dikampanyekan dengan tujuan untuk merayu, membujuk, atau mempengaruhi proses pembelian. Kata halal hanya boleh dicantumkan sebagai informasi atau fakta. Ya, kita tahu ada produk Wardah. Di situ dia mempunyai konsep atau keywordnya adalah kosmetik halal, ya. Bahkan di beberapa seri iklannya dia menyertakan hashtag halal dari awal, ya. Jadi memang komunikasi brand Wardah ini adalah kosmetik halal, mulai dari pertama kali kemunculannya, ya, sampai saat ini dia mengusung tema halal dalam kandungan kosmetiknya, ya. Kemudian kata-kata presiden, raja, ratu, dan sejenisnya tidak boleh digunakan dalam kaitan atau konotasi yang negatif. Penggunaan kata satu-satunya dan sebagainya tidak boleh digunakan, kecuali jika secara khas disertai dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hal apa produk tersebut menjadi satu-satunya. Nah, kata satu-satunya, hanya, atau yang bermakna serupa itu bisa dijelaskan dan dibuktikan secara lisan dan tertulis. Penjelasan harus bisa diakses secara mudah oleh halayak. Nah, klaim di atas juga harus jelas dalam kategori tertentu serta konteks ruang dan waktu tertentu. Kemudian kata gratis, cuma-cuma, atau kata lain yang serupa tidak boleh dicantumkan juga dalam iklan jika ternyata ada biaya lain yang harus dibayar konsumen, ya. Ini memenuhi asas jujur. Nah, itu. Jadi kalau ada penambahan biaya yang harus dibayar oleh konsumen, maka tidak boleh dicantumkan kata gratis, cuma-cuma, atau kata-kata lain yang bermakna sama. Oke, berikutnya adalah tanda asteris. Ya, tanda asteris ini di 1.3. Nah, tanda asteris itu pada iklan tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan, menyesatkan, atau membingungkan halayak tentang harga sebenarnya atau ketersediaan dari produk yang diiklankan. Ya. Nah, saya rasa iklan di Indonesia semua mematuhi peraturan ini, ya. Pasti ada tanda asterisnya jika itu ada informasi yang selanjutan atau informasi kelanjutan, ya, dia diberikan tanda bintang seperti halnya gambar yang saya tampilkan di sini, iklan Lifebuoy, di situ ada tanda asteris di sana, sabun hebat untuk kuman kuat, ada tanda asteris di atasnya. Nah, kemudian keterangannya ada di bawah, berdasarkan uji coba laboratorium terhadap bla 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 dan seterusnya. Sehingga klaim berupa sabun hebat untuk kuman kuat, ya, itu didukung dengan survei atau hasil dari laboratorium sehingga itu menjadi kredibel, ya. Jadi memang bahasa di sini sangat diatur sedemikian rupa karena informasinya ini ditujukan kepada khalayak umum, masyarakat luas, sehingga harus benar-benar kredibel dan juga harus sesuai dengan faktanya. Ya. Kemudian yang berikutnya, tanda asteris pada iklan harus diikuti dengan pencantuman penjelasan tentang maksud dari penandaan tersebut. Pencantuman penjelasan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga mudah terbaca oleh khalayak, ya. Meskipun tanda asteris tersebut divisualkan dengan ukuran yang kecil, kemudian keterangannya juga kecil, tapi ada aturan di sana berapa font yang minimal yang harus dicantumkan sehingga meskipun itu dicantumkan dalam font yang kecil gitu, ya, tapi tetap harus terbaca oleh konsumen. Nah, kemudian ketentuan tata krama yang berikutnya yaitu tentang ragam iklan. Poin 2.1. Ragam iklan. Minuman keras, ya. Kita lihat iklan produk minuman keras tidak diproduksi di Indonesia tidak boleh diiklankan. Ya, yang tidak diproduksi di Indonesia tidak boleh diiklankan. Minuman keras yang diproduksi di Indonesia hanya boleh diiklankan di media nirmasa. Nah, jadi tidak boleh di iklan media massa, ya, di iklan cetak, elektronik itu tidak boleh.
Nah, iklan dimaksud juga wajib memenuhi ketentuan berikut. Tidak mempengaruhi atau merangsang khalayak untuk mulai meminum minuman keras dan seterusnya sampai tidak menampilkan atau ditujukan terhadap anak di bawah usia 21 tahun dan wanita hamil. Ya. Jadi kalau minuman keras ini dia hanya boleh diiklankan di media nirmasa atau media-media media internet, ya, termasuk itu kemudian itu dia ditujukan kepada halayak yang khusus, ya, bukan media massa. Kalau media massa itu kan masyarakat secara luas, ya, secara luas Indonesia seperti TV nasional lewat media elektronik TV ataukah itu media cetak, ya. Tapi kalau nirmasa itu hanya orang-orang tertentu saja atau target audiens tertentu saja yang bisa mengakses media tersebut. Kemudian ragam iklan yang berikutnya adalah tentang produk rokok dan tembakau. Ya, iklan rokok tidak boleh dimuat di media periklanan yang sasaran utama halayaknya berusia di bawah 21 tahun. Kemudian hanya boleh pada jam setengah 10 malam sampai jam 5 pagi. Nah, ini sampai diatur ya. Jadi Anda pasti tidak akan pernah melihat iklan rokok sebelum jam setengah 10 malam. Ya, karena ini sudah diatur dalam EPI. Kemudian penyiaran iklan rokok dan produk tembakau wajib memenuhi ketentuan berikut, ya. Anda bisa baca mulai dari poin nomor A sampai nomor F. Di dalam situ intinya adalah bahwasannya memang kenapa Bu kok di dalam iklan rokok itu tidak ada adegan orang merokok? Ataukah itu menunjukkan produk rokoknya? Ataukah himbauan untuk mengonsumsi rokok? Memang tidak boleh. Hal ini sudah dicantumkan dalam EPI. Tidak boleh memperagakan, tidak menggambarkan, tidak boleh menyarankan, kemudian bentuk gambar anak, remaja atau wanita hamil itu juga sangat tidak diperbolehkan. Jadi iklan rokok itu memang harus kreatif ya dalam membuat konten atau menyusun konsep visualnya, konsep iklannya. Jadi hal-hal yang di luar, justru malah hal-hal yang di luar ya, yang di luar kegiatan merokok atau aktivitas merokok itu sendiri, itu yang dikomunikasikan. Nah, di sebelah kanan itu ada iklan billboard, iklan media cetak, luar ruang, rokok email, go ahead ya. Mula-mula malu-malu, lama-lama mau. Iklan ini tersandung kasus. Ya, di tahun 2015 itu iklan ini mendapatkan kritik dari masyarakat karena apa? Dari tampilan visual di sini ada pasangan muda-mudi yang merangkul begitu ya, saling merangkul. Sekilas sih mereka tampak kissing gitu ya, tapi sebenarnya tidak, itu hanya menempel saja tertutup rambut gitu ya. Tapi dengan gestur yang seperti ini, masyarakat itu risih ya, kritis. Akhirnya mereka memberikan kritik supaya menurunkan iklan ini. Karena apa? Iklan ini dinilai justru malah mengajak para pasangan pranikah untuk berbuat asusila. Ya, dilihat dari gesturnya, kemudian dilihat dari copyright-nya, itu iklan ini dinilai tidak etis dan justru malah melanggar moral. Sehingga akhirnya mereka mengkritik kepada pihak produsen, akhirnya iklan ini diturunkan per tanggal tersebut ya, di tahun 2015 tersebut. Jadi memang benar-benar ya, meskipun di sini kita lihat peringatan merokok membunuhmu ya. Sekarang peringatannya itu berubah menjadi singkat dalam 2 kata saja, merokok membunuhmu. Tapi kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, peringatan untuk merokok ini masih kalimat panjang ya, merokok dapat merugikan atau merokok dapat menyebabkan impotensi, gangguan jantung, kehamilan dan sebagainya, panjang sekali. Tapi akhirnya apa? Udahlah kelamaan gitu ya, sudah kepanjangan untuk peringatan itu. Akhirnya apa? Merokok membunuhmu, udah. Membunuhmu ya. Jadi merokok membunuhmu, udah langsung tutup poin aja. Gitu. Karena menyebabkan gangguan jantung, janin, bla bla bla, karena pada akhirnya
Ya, penyakit-penyakit itu membuat orang mati gitu ya. Jadi to the point, merokok membunuhmu. Kemudian biasanya ya selain orang apa namanya yang dibawa itu, yang peringatannya itu biasanya ada gambar orang yang dengan leher bolong gitu ya, itu menunjukkan akibat kanker tenggorokan akibat dari merokok. Dan tayangan-tayangan tampilan visual itu di peringatan ya di sini itu diperbolehkan. Karena apa? Di sini adalah maksudnya orang yang merokok itu akan mati. Ya, matinya itu digambarkan dengan tengkorak itu. Ataukah orang yang akibat dari merokok itu ditampilkan visualnya dengan orang yang lehernya bolong supaya orang itu benar-benar takut. Oh kayak gitu ya kalau merokok leherku bisa bolong gitu. Yang dimaksud dengan tidak menampilkan apa namanya, dalam bentuk gambar, kemudian orang yang merokok dan sebagainya itu di bagian iklan yang di atasnya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Oke. Kemudian poin 2.24 iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat, kesertaan lembaga komersial dalam penyelenggaraan ILM hanya dapat dilakukan dalam bentuk pencantuman identitas korporatnya. Berikutnya, penyelenggara ILM yang sepenuhnya oleh pamong atau lembaga nirlaba dapat memuat identitas penyelenggara dan logo maupun slogan. Jadi yang dimaksud pamong atau lembaga nirlaba itu adalah jika ILM tersebut dikeluarkan oleh misalnya lembaga nirlaba ya yang tidak memungut keuntungan. Contohnya misalkan ya apa namanya kementerian, kemudian BUMN, lembaga usaha milik negara dari pihak pemerintah itu kan nirlaba ya, artinya yaitu pemerintah gitu ataukah itu yayasan dan sebagainya itu bisa membuat identitas penyelenggara atau logo. Nah, tapi kalau dia itu lembaga komersial ya yang bukan nirlaba, ketika dia mengeluarkan ILM, maka hanya dapat dilakukan dalam bentuk pencantuman identitas korporatnya. Oke, ya ini ada yang sebelah kanan adalah contoh iklan layanan masyarakat, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pemeran iklan, teman-teman. Jadi bukan hanya bahasa, ragam iklannya, tetapi juga para pemeran iklannya. Di sini teman-teman perhatikan ya, ketika nanti teman-teman terlibat dalam proses pembuatan iklan di dunia kerja, hal-hal yang seperti ini juga diatur, bahkan sampai ke pemeran iklannya. Apakah itu anak-anak, perempuan, ataukah siapapun yang menjadi pemeran di sana itu harus menuruti atau mematuhi peraturan yang dicantumkan dalam EP. Pertama, untuk kategori anak, tidak boleh digunakan untuk mengiklankan produk yang tidak layak dikonsumsi oleh anak tanpa didampingi oleh orang dewasa. Yang kedua, iklan tidak boleh memperlihatkan anak dalam adegan-adegan yang berbahaya, menyesatkan atau tidak pantas dilakukan oleh anak. Ini pasti ya. Kemudian berikutnya, iklan tidak boleh menampilkan anak sebagai penganjur suatu produk yang bukan untuk anak. 4. Iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengeksploitasi daya rengek ya atau yang disebutnya pester power anak dengan maksud memaksa orang tua untuk mengabulkan permintaan anak mereka akan produk terkait. Berikutnya, anak usia di bawah 5 tahun tidak boleh menjadi pemeran iklan tanpa didampingi orang tua. Nanti coba diperhatikan teman-teman, ada nggak ya iklan yang pemerannya itu adalah anak-anak usia di bawah 5 tahun yang tanpa didampingi orang tua? Ya, saya rasa sebagian besar iklan produk ataukah itu pemeran iklannya anak-anak di bawah usia 5 tahun pasti didampingi oleh orang tuanya. Oke, kemudian perempuan. Nah, ini dia. Pembahasan yang cukup menarik ya untuk pemeran iklan kategori pemeran perempuan. Bahwasannya iklan tidak boleh melecehkan, mengeksploitasi, mengobjekkan, atau mengornamenkan perempuan sehingga memberi kesan yang merendahkan kodrat, harkat, dan martabat perempuan. Gambar yang di sebelah kanan itu teman-teman saya capture dari YouTube iklan kopi susu kalsium
nama merek permennya itu permen Kosuka. Kalau nggak salah permen Kosuka, permen kopi susu kalsium, ya. Di mana di sini ini tidak memenuhi etika, ya, bahwasanya di situ digambarkan pemeran perempuannya ini memakai baju yang terbuka di bagian atasnya, kemudian ini adegannya juga tidak senonoh gitu ya, tidak sopan, sehingga ini masuk kategori pelecehan, ya, masuk kategori eksploitasi perempuan gitu sebagai subjek seksualitas gitu. Ini iklan yang lama sebenarnya, ya, kalau sekarang tidak ada iklan yang sejenis ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tokoh animasi. Penggunaan tokoh animasi sebagai personifikasi dari suatu karakter atau seorang tokoh yang populer harus memperoleh izin dari pemilik hak atas karakter atau dari tokoh tersebut. Ya, dibuktikan dengan apa? Berarti ada surat hak cipta. Ya, surat ciptaan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham. Kemudian tokoh animasi tidak boleh ditampilkan secara menakutkan atau berlebihan bahkan menjijikkan. Penokohan karakter animasi harus tetap sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya bangsa. Ya, ini ada contoh iklan dengan tokoh animasi, iklannya Pocari Sweat, ya. Ini versi cetaknya, versi elektroniknya juga ada, ya, kalian bisa saksikan. Jadilah bintang SMA Pocari Sweat. Ya, dia pakai karakter animasi dan banyak iklan yang menggunakan tokoh animasi. Jadi teman-teman beberapa beberapa karya dari alumni juga ada, ya. Beberapa kali saya lihat pernah ada alumni yang membuat karya untuk iklan, ya, sebuah produk. Nah, itu memakai karakter animasi juga. Jadi memang harus memenuhi prinsip-prinsip ini, ya. Jadi kalau pakai karakter siapa gitu, ya, kalau itu bukan buatan desainer itu sendiri, maka dia harus mempunyai hak izin atas ciptaan karakter tersebut. Jadi benar-benar desain karakter itu memang sangat menjadi hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi. Dan ini teman-teman, ya, jadi teman-teman para pelaku desain di bidang ilmu komunikasi, desain komunikasi visual, Anda harus aware tentang hal ini, ya. Anda membuat desain karakter itu harus ada hak ciptanya, karena untuk kepentingan komersial ini sangat penting karena bernilai ekonomi. Sehingga ketika Anda punya itu namanya hak cipta, maka Anda terlindungi secara HKI. Dan itu pastinya memberi manfaat untuk kalian semua. Kayak gitu, ya. Oke, yang berikutnya adalah wahana iklan atau media cetak. Media cetak. Nah, ini yang tadi sempat saya bilang, ya, bagaimana untuk ukuran huruf pada iklan, yaitu tidak boleh kurang dari 5,5 poin. Iklan dengan tampilan menyerupai redaksional wajib mencantumkan kata-kata iklan nomor sekian dengan ukuran sekurang-kurangnya 10 poin di posisi yang jelas terbaca. Iklan informatif termasuk sisipan dan suplemen harus ditandai sesuai dengan jenisnya. Media cetak yang ditujukan kepada halayak anak tidak boleh memuat iklan obat yang menggunakan idola anak. Nah, maksudnya apa? Yang memuat idola anak itu yaitu termasuk karakter, sosok, simbol, atau tokoh yang digemari anak-anak dan berpotensi mengurangi atau menyamarkan tujuan awal komunikasi yang disampaikan oleh iklan obat tersebut. Nah, kemudian media cetak yang ditujukan kepada, selanjutnya, media cetak yang ditujukan kepada halayak anak tidak boleh memuat iklan advertorial maupun tersisip. Ya. Nah, selanjutnya adalah kategori media televisi. Nah, ini teman-teman, ya, di antaranya adalah
adanya adegan dramatisasi atau adegan berbahaya dan bimbingan orang tua. Bagaimana peraturannya? Iklan yang menampilkan dramatisasi wajib mencantumkan kata-kata adegan ini didramatisasi ya, meskipun ukuran kecil. Seperti contoh yang sebelah kanan, ini adalah iklan Oreo, di mana di situ story-nya adalah ada seorang ibu pekerja yang baru pulang, ya, terus kemudian masuk ke rumah melihat anaknya itu sedang main gitu, rumahnya berantakan gitu ya, sampai speechless gitu, ibunya nggak bisa ngomong apa-apa karena rumahnya saking berantakan. Tapi ibu ini kayaknya tuh mau marah gitu, tapi nggak jadi marah karena ternyata si anak langsung menyodorkan sebungkus Oreo gitu untuk dimakan. Oreo yang bentuk ya kecil-kecil gitu ya, langsung dimakan. Terus mereka tuh berdialog kayak kayak nggak ada kata-katanya, tapi mereka hanya bergumam-bergumam aja, tapi akhir endingnya mereka itu langsung seru-seruan bareng gitu, nyanyi-nyanyi bareng. Nah, di situ ada keterangannya, adegan adalah dramatisasi kreatif konsumsi produk dengan bijak ya, karena di story tersebut, di adegan tersebut itu mereka berdua tuh makan gitu sampai kayak apa kekenyangan gitu, makannya kayak lahap banget gitu sampai berlebihan gitu. Nah, makan yang berlebihan ini sebenarnya itu hanyalah adegan dramatisasi saja. Terus kemudian di situ ada saran bahwasannya konsumsi produk dengan bijak, ya. Nah, untuk yang lainnya ya, teman-teman bisa membaca dengan detail di sini. Kemudian yang berikutnya adalah media luar geria atau out of home media. Contohnya adalah billboard, ya, kemudian baliho dan sebagainya. Di mana hanya ditempatkan pada lokasi yang telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang. Wajib menghormati dan menjaga kualitas bangunan atau lingkungan sekitar, yaitu apa? Lingkungan fisik dalam zona penampakan bangunan media luar geria itu didirikan. Di zona tersebut, media luar geria harus memikirkan prinsip keamanan, kebersihan, kepantasan, dan keindahan lingkungan. Nah, kemudian tidak boleh juga iklan itu didirikan di median separator atau di tengah jalan ya, tentunya tidak boleh karena itu mengganggu keselamatan pengendara atau lalu lintas. Kemudian tidak boleh mengganggu pandangan pelalu lintas, ya. Kemudian pencahayaannya juga tidak boleh menyilaukan mata pelalu lintas. Kemudian iklan media luar geria yang memuat produk minuman keras hanya boleh ditempatkan pada lokasi atau gerai yang telah memperoleh izin mendistribusikan produk minuman keras, ya. Jadi, nih lihat ya, yang poin 4.53 bahwasanya tidak boleh juga menempati atau menutupi sebagian atau seluruh iklan luar geria lain yang sudah ada lebih dulu di lokasi tersebut gitu. Nah, contohnya yang seperti kanan itu. Ini pasti melanggar ya, yang iklan yang baliho yang depannya selamat datang di bumi Rafflesia, BUMN bintang Rafflesia bla bla bla. Ini tentunya melanggar media yang sudah ada sebelumnya ya. Kita bisa lihat nih siapa nih yang tokoh yang ada di belakang itu. Ini adalah Presiden Jokowi, itu nggak sopan banget ya ini iklannya. Apa namanya, di situ ada medianya Pak Jokowi tapi di depannya udah ditutup oleh media yang lain. Ya, ini melanggar etika beriklan. Nah, teman-teman, tatanan pokok yang kedua adalah tata cara. Tadi kita membahas tentang tatanan pokok yang pertama, yaitu tata krama. Yang kedua adalah tata cara. Produksi periklanan. Kategori pengiklan. Pengiklan itu siapa? Yaitu produsen yang memiliki produk tersebut, ya, yang mau memasarkan produknya. Wajib memberi taklimat periklanan atau advertising brief, ya, jadi penjelasan iklan, keterangan yang benar dan memadai mengenai produk yang akan diiklankan. Dan yang kedua, wajib menghormati standar usaha yang berlaku pada pelaku usaha periklanan. Kemudian kategori perusahaan periklanannya, berarti ini semacam biro periklanannya ya, yang memproduksi iklan tersebut. Bagaimana?
wajib memiliki akses terhadap informasi, prasarana, dan sarana yang sesuai dengan bidang usahanya. Yang kedua, wajib menghormati dan mematuhi Standar Usaha Periklanan Indonesia atau SUPI dan tidak boleh menangani produk sejenis kecuali dengan persetujuan tertulis dari para pengiklan terkait. Nah, ini ya. Jadi perusahaan periklanan itu tidak boleh menangani produk yang sejenis, misalkan sama-sama rokoknya atau dan sebagainya, itu tidak boleh kecuali dengan persetujuan tertulis dari para pengiklan terkait. Kemudian yang berikutnya adalah media. Nah, ini erat kaitannya dengan kita ya, media periklanan ya, mencakup data perusahaan, cakupan halayak, pemesan, pesanan, iklan pesan, penempatan iklan, monopoli, informasi dasar, tarif, perubahan tarif iklan, komisi dan rabat, bukti siar, penggantian, pembayaran, paksaan, dan ketentuan lain. Jadi ini yang mengatur tentang media periklanan tersebut. Ya. Jadi media periklanan ya termasuk media yang digunakan dalam bentuk elektronik maupun cetak, ya, ataupun dalam bentuk media digital. Nah, teman-teman, kita sudah membahas tentang pedoman, tata krama maupun tata cara dalam beriklan. Nah, bagi para pelanggar pedoman tersebut yang melanggar etika pariwara iklan ini, apa sih sanksinya? Perlu kita ketahui bahwasannya bentuk sanksi sebagai berikut. Yang pertama, diberi peringatan sampai 2 kali. Yang berikutnya, kalau sudah diberi peringatan 2 kali tapi tetap aja melanggar, dihentikan penyiaran atau mengeluarkan rekomendasi sanksi kepada lembaga terkait atau menginformasikan kepada semua pihak yang berkepentingan. Kemudian yang berikutnya adalah mempublikasikan iklan ke dalam situs web resmi DPI, Dewan Periklanan Indonesia, untuk setiap tahapan diberikan rentang waktu. Nah, penyampaian sanksi dilakukan secara tertulis, ya, pastinya ditulis, kemudian surat ini dilayangkan kepada yang pelanggar dengan mencantumkan jenis pelanggaran dan rujukan yang digunakan. Ya, jadi jenis pelanggarannya apa, rujukan yang digunakan apa, itu tercantum jelas dalam surat peringatan tersebut. Kemudian distribusi penyampaian sanksi pada setiap bobot atau tahap pelanggaran adalah pertama peringatan pelanggaran kepada pihak pelanggar dan asosiasi atau lembaga terkait. Yang kedua, perintah penghentian penyiaran kepada semua pihak yang terlibat, asosiasi atau lembaga terkait serta media yang bersangkutan. Kalau sudah seperti ini, ya, kalau sudah ada pelanggaran yang seperti ini, siapa yang rugi? Ya, siapa yang rugi kalau ada iklan yang melanggar pedoman ini? Siapa yang rugi? Ya tentunya yang pertama adalah masyarakat, karena ada hak-hak mereka yang dilanggar. Ya, kemudian yang kedua siapa yang rugi? Tentunya pihak pengiklan. Ya, atau produsen yang punya produk atau yang punya jasa yang beriklan itu. Tentunya rugi karena dia sudah bayar mahal ratusan juta ataukah itu sampai miliaran gitu ya kepada biro iklan, tetapi ternyata karena mereka tidak paham ya tentang etika ini, yang paham adalah ya para pembuat iklannya sebenarnya. Jadi para produsen atau pengiklannya itu adalah mereka hanya keluar uang saja, menyediakan modal saja untuk memproduksi iklan. Nah, mereka kan akhirnya pasrah gitu ya. Ya udah kamu yang tahu gitu. Nah, itu mereka rugi karena udah keluar modal banyak tapi ternyata iklannya itu harus di bredel, itu harus di take down. Kemudian yang ketiga, yang rugi siapa? Ya pastinya adalah biro iklan yang membuat iklan tersebut, yang memproduksi. Ya, yang memproduksi iklan tersebut pastinya rugi. Nama baik mereka tercemar. Kalau udah begitu mereka sudah klien itu akan, waduh, enggak deh, enggak lagi pakai biro desain ini karena kasusnya iklan yang diproduksi mereka ternyata melanggar etika pariwara Indonesia. Seperti itu ya. Tentunya teman-teman di sini sebagai mahasiswa desainer komunikasi visual, tentunya teman-teman nanti setelah lulus ataupun bisa dari sekarang gitu ya terlibat dalam pembuatan iklan ya. Jadi kalian adalah nanti yang bekerja di biro iklannya, di perusahaan iklannya yang produksi iklan tersebut. Sehingga apa? Harapannya adalah dengan Anda semua memahami tentang etika pariwara Indonesia, Anda bisa memproduksi iklan yang menerapkan
atau tetap mematuhi rambu-rambu etika pariwara Indonesia. Ya, kreativitas itu memang tidak terbatas. Anda bisa berkreasi sedemikian rupa, ya, mau itu iklan audiovisual ataukah itu iklan cetak, Anda bisa berkreasi. Inspirasi pun bisa datang dari mana saja. Tetapi apa? Kreativitas itu harus bertanggung jawab. Ya, rasa tanggung jawab itu dibuktikan dengan mematuhi pedoman pariwara yang tercantum di Etika Pariwara Indonesia. Itu ya. Nah, ini saya sediakan beberapa tautan peraturan dari institusi atau badan pemerintah terkait periklanan. Anda bisa searching sendiri dan Anda bisa klik sendiri dari tautan yang saya berikan ini. Nah, oke. Demikian video pembelajaran tentang etika pariwara Indonesia pada kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.